Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kamu bersemua bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Hadirin sidang Jumat, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan doa kita didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala puasa Ramadan kita dengan puasa 6 yang telah selesai barangkali yang kita lakukan. Karena puasa 6 di bulan Syawal maknanya sebanding dengan berpuasa setahun penuh. Mudah-mudahan kita yang melakukannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa Ramadan kita disempurnakan dengan puasa 6 kita. Ibarat solat yang cacat disempurnakan dengan sujud sahwi kita, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum. Janganlah kamu makan harta sesama kamu bainakum bil batil, dengan cara yang tidak benar, yang batil, yang haram. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka di antara kamu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita mencari rezeki yang halal, tidak melakukan sesuatu yang batil, yang bertentangan dengan syariat Allah dalam memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, nikmat-nikmat Allah yang banyak. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir, keridaan antara penjual dan pemberi menjadi syarat, mencari syarat sesuatu yang baik dalam bisnis dan perdagangan. Kemudian tidak melanggar aturan-aturan Allah dalam syariatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan terbatas ini, khatib diberi amanah menyampaikan tentang etika bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi menyebutkan bahwasanya pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik itu tergolong 3.
Golongan pertama adalah memproduksi, menghasilkan, industri dan sebagainya. Adapun golongan kedua dari penghasilan yang baik itu adalah pertanian, perdagangan, peternakan, ya. Dan yang ketiga adalah perniagaan, perdagangan. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, kerjaan mereka tidak lain berdagang dan berternak. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perdagangan yang baik, bisnis yang benar adalah bisnis yang beretika, berakhlak, di mana telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu semua bahwasanya Nabi memiliki sifat yang terpuji, sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Tidak ada bisnis, tidak ada perdagangan, perniagaan yang sukses tanpa mengikut sertakan sifat-sifat Nabi bagi siapapun yang melakukan bisnis, kapanpun dan dimanapun. Tidak ada kejujuran, tidak ada bisnis dapat dipercaya tanpa ada kejujuran. Tidak ada bisnis yang bisa berkembang tanpa pelaku usahanya melakukan amanah. Tidak ada bisnis yang maju tanpa ada promosi yang baik. Dan tidak akan berkembang bisnis tersebut tanpa kecerdasan, fatonah Nabi melihat peluang pasar. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat, semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi contoh, nabi teladan, qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Mana mungkin saudagar kaya perempuan Khadijah di kota Mekah bisa mempercayakan barang dagangannya kepada para pedagang yang banyak di masa itu melakukan kecurangan, kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau terkenal sebagai orang yang al-amin, yang dapat dipercaya, orang yang amanah. Ketika boikot dagang, permainan-permainan di pasar dilakukan oleh para pedagang Quraisy bersama beliau di negeri Syam, dengan strategi rekayasa menurunkan harga dengan obral barang mereka. Namun kecerdasan, patonyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya pangsa pasar tetap stabil. Pembeli jauh lebih banyak daripada penjual. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bertahan dengan harga normal, dan ketika para pedagang habis barang mereka terjual dengan obral, Nabi akhirnya mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena beliau tahu, kecerdasan beliau melihat peluang pasar. Ketika tidak ada lagi saingan, beliau tetap menjual dengan hal normal dan kembali kota Mekah dengan keuntungan yang besar yang menyebabkan Khadijah, saudagar kaya tersebut, tertarik dengan akhlak beliau. Selain itu, hadirin sidang Jumat, semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, seperti kita disebut di awal tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk selalu jujur dimanapun kita berada. Ya ayyuhallazina amanu, ya orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama orang-orang yang siddiq, orang yang jujur. Ingin melakukan bisnis secara baik dan benar, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan, carilah pedagang, sama-sama bisnis, sama-sama peniaga yang jujur. Karena berteman dengan orang yang baik akan menyebabkan tertularnya kebaikan kepada kita. Berteman dengan orang yang fujur, orang banyak maksiat, orang banyak bohongnya, sedikit demi sedikit bisa jadi kita terpengaruh karenanya. Oleh karena itu, ingin menjadi pedagang, pebisnis yang baik, bertemanlah, bermitralah, berbisnislah dengan mereka yang terlihat secara zahirnya jujur dan secara batinnya insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk berteman dengan orang yang jujur, khusus dalam bisnis, berteman, bermitra dengan orang-orang yang jujur. Nabi SAW mengatakan, Inna tijara yab'asuna yaumal qiyamah fujura. Sesungguhnya para pedagang, para pebisnis akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Illa manittaqallah, kecuali dia bertakwa kepada Allah, wa bara wa sadaqa, dia berbuat baik dalam perdagangannya, dalam bisnisnya, dan juga jujur dalam
menjalani perniagaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi juga katakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami, bukan pengikut kami. Wal makru wal khida'u finnar. Adapun orang yang buat makar, orang yang merekayasa pasar, orang yang mengelabui, menipu dalam perdagangan, perbisnisan, perniagaan, tempatnya ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Rasulullah beretika, berakhlak dalam dagangnya, tidak berdusta, bahkan beliau mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan sumpah palsu dalam melariskan dagangan bisnisnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sesungguhnya para bisnis, kata Nabi SAW, orang yang berdagang itu adalah kaum fajir, suka berbuat maksiat. Lalu para sahabat bertanya dengan heran, bukankah ya Rasulullah Allah telah menghalalkan jual beli? Kata Nabi SAW, benar. Akan tetapi para pedagang, mereka meyakinkan pembeli dengan cara berdusta. Bahkan mereka bersumpah dengan sumpah palsu. Bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji di dalam jual beli. Mereka mencelat timbangan, takaran, mencampur adukkan antara barang baik dan barang buruk. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifat Nabi, jujur dan tidak berdusta, bahkan tidak bersumpah palsu. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memudahkan dalam perdagangan, memudahkan dalam jual beli, memudahkan dalam utang piutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullah rajula sam'an iza ba'a. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah dalam menjual, wa iza istara, dan juga mudah dalam membeli, wa iza qadha, dan juga mudah dalam menagih piutangnya. Mudah dalam menjual maksudnya adalah, kata para ahli hadis, bahwasanya mereka mudah dalam tawar menawar, mudah dalam memberikan apa yang diminta oleh konsumennya, sedikit tawar langsung dijual. Begitu juga ketika dia membeli, dia mudah membayarnya, tak mudah untuk menawar, tak mengotot untuk menawarnya, tapi dengan mudah membelinya. Dan ketika ada orang yang berhutang kepadanya, dia menagih hutang, diberikan tenggang masa waktu kalau memang si piutang tidak mampu membayarnya. Bahkan bila sudah 3 kali ditagih utangnya tidak mampu dibayar, bahkan tidak segan-segan Rasulullah menghalalkan piutang tersebut menjadi sedekah baginya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Barangkali yang terakhir penutup khutbah hari ini adalah semua perbuatan, semua amal kita hendaklah diukur dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal, setiap pekerjaan hendaklah diukur dengan niat kita. Luruskah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar-benar kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Likulli imri'in ma nawa, maka setiap orang akan menuai, akan menerima hasil sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau niatnya untuk mencari keuntungan semata, maka itulah yang dia dapatkan. Tapi ketika dia niatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum muslimin di lingkungannya, maka Allah Subhanahu wa taala bukan saja memberikan keuntungan laba bersih dalam kehidupan perdagangannya, tapi justru Allah tambah dengan keberkahan apa yang dia nikmati dari keuntungan perdagangannya itu. Bahkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala Allah tambahkan dengan pahala yang besar, karena dia bisa jadi berdagang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu menjadi pedagang, pebisnis yang jujur insyaallah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dermawan, orang yang memudahkan jual beli, dan orang yang selalu ikhlas dalam setiap amal usaha kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum. Dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, beramallah kamu, niscaya Allah melihat pekerjaanmu. Wa rasuluhu wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Rasul dan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini berikan gambaran kepada kita, hendaklah kita bertakwa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam bisnis kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebagai warasul anbiya akan menyaksikan. Orang-orang beriman akan menyaksikan. Bahkan ketika kita dibangkitkan di yaumul mahsyar, ketika di yaumul hisab, mereka akan menyaksikan, bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bahwasanya kita sebagai orang pelaku bisnis, pelaku perdagangan yang jujur di mata Allah, di mata makhluk Allah, dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi orang yang jujur dalam perdagangan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa fitnatil mahyaya wa mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.